Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di mata kuliah Statistik Sosial. Kali ini kita akan membahas tentang standar deviasi. Ya. Kenapa penting untuk mempelajari standar deviasi adalah untuk mengukur kehadiran kita atau posisi strategis kita di dalam melihat sebuah data itu. Ya, khususnya dalam dan decision sentral ataupun di dalam materi terkait dengan decision making process. Ya. Standar deviasi ini penting untuk dilihat, untuk dipelajari karena nantinya akan memperlihatkan bahwa di dalam kita menganalisa sesuatu, khususnya di dalam kebijakan luar negeri ataupun politik luar negeri, nanti kita akan tahu posisi yang mana strategis atau posisi di mana sebuah negara akan bertindak atau tidak, merespon atau tidak merespon, bersikap proaktif ataupun tidak bersifat proaktif, ya. Nah, di sini nanti standar deviasi akan memunculkan perhitungan-perhitungan di antara dua sisi, di antara yang minus dan yang positif. Ketika kita sudah melihat posisi deviasi kita di sini, nantinya kita akan melihat banyak preferensi, yang mana preferensi itu mengarahkan pada pilihan-pilihan untuk merespon atau bertindak, ya. Merespon untuk menyikapi sebuah, apa namanya, sebuah ancaman atau bukan ancaman, atau malah kita mau bekerja sama satu sama lain. Nah, makanya ini nanti di standar deviasi sangat penting untuk melihat lagi, melihat kembali pengukuran-pengukuran yang teman-teman sudah pelajari dalam tendensi sentral ataupun di dalam implementasi pembuatan sebuah kebijakan atau decision making process yang kemarin sudah saya share ya. Langsung saja, kalau kita melihat pada pengertian umum bahwa standar deviasi atau orang menyebutkan adalah sebagai simpangan baku, ya, adalah nilai statistik yang menjelaskan tingkat homogenitas, ya, atau bahkan dari heterogenitas, ya. Homogenitas di sini dalam standar deviasi atau simpangan baku itu lebih dulu diklasifikasikan dulu sehingga dikatakan sebagai homogenitas. Padahal kalau kita tahu data-data yang kita dapatkan itu sangat heterogen, sehingga kita memerlukan klasifikasi atau klasterisasi di dalam sebuah data itu, ya. Nilai SD itu singkatan dari standar deviasi ya. Nilai standar deviasi bisa merupakan angka nol atau selainnya. Mungkin saya pernah menjelaskan bahwa dalam statistik nol itu mempunyai arti ya. Dalam kualitatif biasanya nol itu tidak di ini kan, tidak dianggap gitu ya. Tapi kalau di dalam statistik di sini dalam perhitungan nol itu dianggap sebagai sebuah arti, ada nilainya gitu ya. Apabila standar deviasi itu bernilai nol, itu menandakan setiap elemen dari suatu data kelompok bersifat identik satu sama lainnya. Jadi nanti saya tunjukkan ada beberapa contoh bahwa pengukuran dalam standar deviasi itu munculnya angka 000 ya. Di antara data per kolom ya, itu nanti akan memperlihatkan apa, apa, keterkaitan tapi nilai angkanya 00. Nah, itu kalau di dalam standar deviasi angka itu bernilai identik satu sama lainnya, ya. Apabila nilai tidak sama dengan nol, maka dapat diartikan negatif atau positif, ya. Jadi kalau nilainya tidak sama dengan nol antara nilai yang terdapat di dalam sebuah data atau distribusi data itu dianggap sebagai negatif, ya. Hal itu menunjukkan bahwa titik-titik, ya, data individu lebih kecil atau lebih besar dari rata-rata. Nah, untuk mengetahui titik lebih kecil atau lebih besar dari rata-rata ini, nantinya teman-teman akan menghitungnya, ya. Sehingga nanti ketemu, yang mana sih angka nol itu, ya, dalam sebuah diagram ataupun sebuah histogram nantinya, ya. Terdapat 2 rumus penghitungan standar deviasi, yaitu dengan data populasi atau data sampel. Cukup sederhana sebetulnya, teman-teman sudah menguasai apa itu populasi dan data sampel, ya.
Saya hanya mengulang bahwa populasi itu atau disingkat di dalam rumus statistik itu N, N itu sama dengan populasi ya atau data sampel. Jadi, data populasi itu adalah data dasar yang, digunakan oleh orang-orang statistik ya untuk menguji probabilitas, untuk menguji, apa namanya, sampel apakah, bernilai positif atau negatif ya. Nah, itu sangat bermacam-macam sekali. Tapi datanya ada data populasi, yaitu data keseluruhan semuanya. Apabila suatu negara misalkan mempunyai populasi 1 juta orang, biasanya dipakai ya metode sensus itu dipakai 1 juta orang itu dipakai semuanya. Ya didatangi semuanya. Kalau data sampel ya dari 1 juta itu hanya dipakai misalkan 50%, 60%, 70% atau 95% ya. Nah, penentuan-penentuan sampelnya yang teman-teman baca di buku statistik masing-masing. Ada tabel Kaji, ada tabel, apa namanya, pengukuran-pengukuran itu, gitu ya. Kayaknya saya sudah menjelaskan itu deh, ya coba nanti dibaca-baca kembali. Ini ini adalah rumus penentuan data sampel ya, data sampel dan data sampel. Nah, data populasi dan data sampel seharusnya judulnya ya. Di data populasi di situ di sebelah kiri ada S ya, sampelnya apa ya, sigma I dikurangi 1 dalam kurung X1 dikurangi X ya, dalam kurung itu ada 2 kuadrat ya, hampir samalah ya kalau kita lihat di sini ya, data populasi, data sampel, rumusnya hanya berbeda ada di sigma ya, di sigmanya di atas I itu ada N-nya dan di bawah lagi N dikurangi 1 kalau untuk data sampel. Nah, ini penting ya, ini dasar rumus dasarnya nanti kita implementasikan ya. Apakah memang data dari pengukuran standar deviasi itu di dalam HI nanti bagaimana pengukurannya? Apakah sama tadi? Saya kira sama untuk memperlihatkan, cuma ada beberapa yang memodifikasi kata-katanya saja, atau memodifikasi struktur di dalam, membuat sebuah, rangkaian rumusnya gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Oke, di dalam standar deviasi biasanya kita jumpai di sini ya. Ya, ini adalah salah satu bentuk perhitungan dasar ya. Misalkan ada deret aritmatika nih ya, ada data, ada 75, 85, 84, 90, 82, 55, 78, 65, 77. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ada 10 data di situ ya. Ada 10 data. Nah, bagaimana kemudian kita untuk mencari standar deviasi itu? Langkah yang harus dilakukan untuk mencari standar deviasi atau simpangan baku adalah pertama mencari nilai min. Nah, ini yang pernah saya katakan bahwa min, median, modus itu selalu digunakan di dalam statistik dasar, gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya, korelasi yang saya buat gitu ya. Untuk mencari nilai min ya, dari data yang ada, N sama dengan sigma N dibagi N, ya. Sigma N adalah jumlah data, nilai data, ya, dibagi jumlah data. Jumlah nilai data, ya, jumlah nilai data itu adalah jumlah penjumlahan 75 tambah 85 tambah 84 tambah 90 tambah 82 tambah 55 tambah 78 tambah 65 tambah 77. Itu adalah sigma N. Ini dijumlahkan hasilnya berapa, nanti dibagi jumlah data. Ya, N ini jumlah data, ya jumlah populasi atau jumlah, sampel data. Ada berapa jumlah datanya tadi? Ada 10. Artinya setelah menjumlahkan masing-masing nilai ini nanti dibagi 10 ya jumlah datanya ini. Jadi ingat ini berbeda ya, sigma N itu adalah menjumlahkan 75 ditambah 75 dan seterusnya nanti nilainya berapa dibagi jumlah data, N jumlah data. 75 sampai ke 77 itu berapa? 10 gitu ya. Nah, maka untuk melihat, nilai min-nya yaitu 86,375. Saya kira sudah hafal teman-teman ini ya. Setelah mendapatkan nilai, maka angka kedua yaitu mendapatkan nilai varian ya. Heterogenitas atau homogenitas data ya. Setelah mendapatkan ini nanti, untuk mendapatkan nilai variannya seperti apa? Caranya adalah dengan nilai data dikurangi dengan min 2 kali, ya.
Ini rumus dari saya ya, pengembangannya var ya, var itu dari varian sama dengan N1 adalah nilai data, N1 berapa. Nah ini ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, N1 ya dan seterusnya dikurangi min ya, minnya berapa? Ada ini dikali 2 ya. Jadinya seperti ini, 75 ya, 75 dikurangi ya, ini kan, N1, N1-nya berapa? 75, terus kemudian min-nya berapa? Oh 86,75 ya, dikali 2 ya. 75 itu adalah N1, ini nanti lanjut N2, N3 gitu ya. Nah, 75 kemudian 85 dikurangi 86,75 dikali 2, 84 dikurangi 86,375 dikali 2 dan seterusnya. Semua dikalkulasi ini nantinya ya. Jadi ini disesuaikan dengan rumus seperti ini, ya. Sehingga nanti ketemu variannya, ketemu varian dalam heterogenitas atau di dalam homogenitas datanya itu, ya. Nah, kemudian dari hasil ini semuanya, ya, menjumlahkan hasil rumus di atas dan kemudian membagi total penjumlahnya dengan N1 ya, yaitu 9 ya. Nah, ini rumus yang kedua setelah ini, setelah menjumlahkan ini semuanya, nanti kan dijumlahkan tuh, ya. Ini nilainya itu dijumlahkan, min 97 dan seterusnya itu nanti kan dijumlahkan tuh, ya, per satu. Per satu itu adalah turunan dari ini. Varian satu ya, var, nilai var ya, hasil ini dikurangi n plan satu. Setelah dijumlahkan semuanya, ini ya, min ini nanti dijumlahkan semuanya. Kemudian dikurangi n-1, n-1, n berapa tadi jumlahnya? N adalah jumlahnya 75 sampai 77 adalah 10, 10 dikurangi 1 9. Ya, artinya jumlah ini dikurangi 1 ya, dikurangi 1. Nanti maka nilainya menjadi ini. Gitu ya, min 38,3889. Nah, nanti apa, diulang-ulang lagi ya. Untuk mendapatkan heterogenitas itu nanti rumusnya var-nya seperti ini, gitu ya. Oke, kemudian setelah memahami, dasar dari perhitungan standar deviasi dalam statistik, lalu kita implementasikan di dalam ranah relasi sosial atau di dalam hubungan internasional, gitu ya. Perhitungan standar deviasi dalam konteks ini membicarakan tentang posisi suatu fakta dari titik tengah, ya. Teman-teman mungkin kalau membaca ini atau saya terangkan atau mendengarkan saya ngomong di sini, teman-teman tidak akan menemukan posisi suatu fakta dari titik tengah itu seperti apa. Tapi kalau nanti sudah lihat, gambarnya nanti teman-teman insya Allah sudah bisa melihatnya seperti apa, gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Melalui titik tengah yang diketahui inilah nantinya akan didapatkan kemungkinan akan dilakukan introspeksi diri dalam hubungan antar aktor atau kelompok dalam masyarakat. Nah, ini yang poin pertama ini adalah melihat pada posisinya dulu. Posisinya itu seperti apa, ya. Makanya perlu namanya ada apa namanya, diagram atau skema gitu untuk melihat posisi kita dari perhitungan yang sudah kita lakukan. Oke, melalui perhitungan ini kita akan mengetahui apakah kita itu kompetitif atau malah tidak punya daya tawar atau pecundang, ya. Nah, biasanya ini berkaitan dengan teori-teori, apa namanya, rasionalitas gitu ya. Kita selalu akan berintrospeksi ketika akan melakukan transaksi atau kita akan menghadapi seseorang gitu ya. Atau di dalam HI, bagaimana negara itu akan bekerja sama. Nah, yang dihadapi itu adalah negara yang sudah kompetitif, negara yang sudah melakukan kerjasama bebas misalnya, perdagangan bebas misalnya, dan dia selalu untung gitu ya. Kalau kita baru ya, sebagai negara baru yang mau akan liberalisasi pasar, pasti akan berpikir, 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 dan berpikir. Yaitu dengan adanya kalkulasi yang rasional. Ya. Bagaimana kalkulasi rasional itu selalu melihat kemampuan kita dan kemampuan lawannya, ya. Misalkan saya punya GDP 1 juta, kemudian lawan kita itu ada 2.500.000.
Itu satu variabel. Kemudian variabel kedua adalah kita punya barang yang unggul, grade A+++, ya. Tapi di negara yang lawan kita, dia hanya punya, grade A plus, plusnya satu, ya, tapi dia juga mempunyai barang yang, KW, best, apa namanya, best KW atau apa ya, best KW gitu ya, KW terbaik gitu ya. Nah, itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan kita untuk bekerja sama dengan negara itu sebagai lawan atau kompetitor itu, ya. Nah, dari situlah nanti kita akan tahu, ya kira-kira kalau kita kerjasama dengan dia mempunyai barang yang, 2, ada yang grade A dan juga ada yang base KW. Nah, itu kan akan jadi persoalan nanti, ya. Jangan-jangan nanti yang dimainkan yang KW-nya gitu ya. Dan, nanti, persoalan ke belakang, rasionalisasi dari konsumen ya atau masyarakat di negara yang kita gitu ya, kita tidak mampu membeli grade A itu misalkan. Nah, yang diserang nanti akan menjadi barang-barang yang grade-nya KW terbaik itu. Ya meskipun, selisihnya tidak begitu jauh, tapi pasti akan mengikuti pola konsumen kita, gitu ya. Nah, itu akan jadi rasionalitas sebuah negara untuk melakukan sebuah kerjasama, itu dalam ekonomi. Dan dalam peperangan pun akan juga berbeda, gitu ya. Ya, apabila kompetitif maka kita akan mengetahui sejauh apa competitiveness ya dan jika kita pecundang maka dalam titik seperti apa posisi kita. Maka keputusan yang akan muncul dalam analisa adalah apakah terus atau mundur. Apakah, posisinya itu kita offense atau defense gitu ya. Nah, nanti posisi ini kita akan menentukan sekali. Oke, berdasarkan pengetahuan posisi kita melalui hitung standar deviasi, maka kita akan mendapatkan merancang sebuah proses konversi dalam sebuah sistem, yaitu apakah kita ikut dalam sistem yang ada atau malah melihat preferensi lain untuk bertindak. Artinya ada begini, ya, di poin ketiga ini, artinya adalah kalau kita sudah mengetahui posisi kita, ya, kita sudah introspeksi, kita sudah kalkulasi semuanya, karena kita akan memasuki sebuah sistem yang baru, ya, misalnya perdagangan bebas kita belum pernah, tapi perdagangan bebas itu sudah ada dan dilakukan oleh orang lain misalkan. Kalau kita ingin ikut di sana, apa yang kita perlu siapkan di situ ya? Atau ada preferensi yang lain? Oh, kalau kalkulasi masuk ke perdagangan bebas dengan orang-orang itu atau negara-negara itu, nantinya, nanti kita akan dirugikan dong. Nah, kalau kita sudah bisa berbicara terkait dengan merugikan, artinya kita sudah menempatkan posisi kita. Nah, artinya kita sudah bisa berpikir bahwa, "Oh, merugikan ya, seberapa banyak?" Ya. Kalau itu, kerugian itu sangat menonjol gitu ya, sangat, nanti akan merugikan banget gitu ya, pasti ada preferensi lain, "Oh, ada negara-negara oh, ada alternatif lain kok selain dengan mereka, dengan ini loh, dengan negara sebelah 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 sebelah," gitu ya. Nah, kita artinya di poin ketiga ini kita sudah mampu introspeksi, kita sudah mampu mengidentifikasi posisi kita di mana gitu ya, dalam menghadapi sesuatu. Oke. Selain itu, melalui perhitungan standar deviasi ini kita akan mengetahui posisi strategis kita dalam berbagai analisa, baik itu berbasis tendensi sentral bentuk median atau dalam mean deviasi dengan pengukuran tendensi sentral berbasis mean. Ya, poin keempat ini akan kembali kepada perhitungan awal mata kuliah kita ini yang harus dipahami, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, melalui gambar ya di bawah ini kita bisa melakukan analisa perencanaan yang menarik dalam hubungan internasional, ya. Ini adalah salah satu contoh gitu ya. Bagaimana kita bisa menggambar itu gitu ya. Bagaimana kita bisa menggambar itu? Nah, nanti saya jelaskan ya. Ada perhitungan-perhitungan yang rigid ya karena teman-teman saya kira sudah hafal. Teman-teman sudah mahir di dalam melihat, proses data kemarin, data distribusi data dari sebuah dataset yang heterogen, kemudian kita klasifikasikan. Nanti saya ajarkan kembali, ya saya akan jelaskan kembali ya.
Contoh yang pertama yang atas tengah itu ya, mean deviasi, ya. Mean deviasi itu melihat tengah, tapi di situ kita belum tahu ukuran-ukurannya, tolak ukurnya seperti apa, ya, tolak ukurnya seperti apa. Nah, ngukurnya di mana kan nggak kelihatan tuh, yang kita tahu adalah posisi saya di tengah, tapi kita nggak tahu, ya, tapi kita nggak tahu yang mana yang kanan dan kiri itu menguntungkan atau tidak, ya. Nah, di dalam standar deviasi itu seperti ini, yang di bawah 2 itu ya. Min, ya min 3 SD, min 3 standar deviasi, ada min 2, ada min 1, ada plus 1, plus 2, plus 3, gitu loh. Itu adalah posisi gitu ya, posisi kita di dalam sebuah data, ya. Kita sebuah, standar deviasi. Atau kita menggunakan min deviasi gitu ya, sama ya, 3 MD, 2 MD, 1 MD, 1 MD, 2 MD, 3 MD. Nah, ada berbeda ya. Kalau min deviasi tidak ada konteks min plusnya, tapi kalau min dalam standar deviasi kita sudah tahu, oh minus itu lebih kecenderungan ke apa, oh kalau yang positif cenderungan ke apa, gitu ya. Nah ini nanti, apa namanya, menarik untuk kita lihat di dalam sebuah proses perencanaan data itu ya. Oke oke. Nah, salah satu yang menarik adalah nantinya teman-teman akan membuat sebuah, satu formula dataset gitu ya. Kemarin kan kita sudah membuat, melabeli ya, kemudian kita sudah mengklasifikasi sebuah dataset itu ya, tapi datasetnya hanya satu gitu ya. Nah, nanti kita di sini akan bukan meng-compare atau menjadikan satu. Mulai dari proses cleaning data, ya, klasifikasi, klasterisasi dari 3 dataset sekaligus, gitu ya. Nah, nanti coba perhatikan gitu ya. Oke, nah di dalam internasional saya mencontohkan di sini ada klasifikasi negara, ada isu internasional, ya. Seumpama kita mendapatkan sebuah dataset, gitu ya. Dataset terkait dengan peningkatan GDP selama 5 tahun, gitu ya. Nah, di dalam sebuah dataset itu kita lihat, di situ ada namanya label, labelnya adalah negara, ya. Tapi negaranya kan tidak mempunyai label bahwa itu negara maju, negara berkembang, negara miskin, ya. Totally, ya, mereka adalah negara-negara dengan proyeksi GDP dalam kurun waktu 5 tahun, ya. Sehingga kita di dalam bank internasional harus mengklasifikasikannya. Oh, saya tahu ini, ya, bahwa di dalam klasifikasi negara itu, ya, dalam, konsep dan teori HI itu ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara miskin, ya. Jadi klasifikasi negara maju, berkembang, dan miskin itu adalah ada di dalam konsepsi di dalam HI itu sendiri, ya. Sehingga kita mengklasifikasikannya, ya. Jadi seumpama teman-teman mendapatkan sebuah data set dari World Bank gitu ya, terkait dengan GDP per kapita, ya. Itu data GDP per kapita itu ada banyak negara seluruh dunia, ya. Laporannya ada di sana semuanya, ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita akan menggunakan data semua itu? Ada banyak sekali negara di situ, sehingga kalau kita pakai, kita puyeng di situ, ya. Kita puyeng, ya, kita pusing ndak karuan di situ kita akan menghitungnya. Nah, maka dari itu kita perlu klasifikasi. Nah, klasifikasi dalam hal itu ada 3 ini, ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara miskin, ya. Kemudian dataset yang ada, kita pilah-pilah negara maju per kapita itu rata-rata berapa, ya. Oh 10 sampai 15, ya. Kalau berkembang berapa? 5.000 sampai 10. Oh kalau miskin adalah 1.000 sampai 5.000. Nah, klasifikasi ini GDP per kapita ini teman-teman bisa dapatkan ya di rata-rata di dalam, dataset World Bank, ya. Nah, dari data World Bank yang banyak itu teman-teman mengklasifikasikan, oh negara maju yang mana sih, ya. Oh negara maju itu misalkan ada 7 gitu ya. Dari 7 itu rata-rata peningkatan per 5 tahun berapa? Oh 10 sampai 15, ya. Teman-teman nanti cari ya, GDP per kapita di negara maju itu berapa, negara berkembang itu berapa, negara miskin itu berapa, gitu ya.
Ini sangat mudah kok, cuma mengklasifikasikan dan menunjukkan saja, ya. Dalam kurun 5 tahun itu mereka peningkatannya berapa sih, gitu ya. Oke. Kemudian isu internasional. Ya, isu internasional itu apa? Demokrasi, otoritarianisme, ada militerisme, ada governance, ada banyak sebetulnya, ya. Tapi saya contohkan yang 3 ini, ada demokrasi, ada otoritarianisme, ada militerisme. Variabel yang digunakan di dalam demokrasi di sini ada representasi keterwakilan rakyat itu terkait dengan pemilu, ya. Demokrasi itu kan indikatornya banyak, kebebasan aspirasi, kebebasan berkelompok, kebebasan untuk bersuara gitu ya. Nah, salah satunya yang paling terlihat jelas di dalam kita bisa menghitung adalah keterwakilan rakyat misalnya dalam pemilu, ya. Ini kita bisa kalkulasi gitu ya, keterwakilan kalau kita panjangkan skemanya di sini, diagramnya, keterwakilan rakyat dalam pemilu 2014 sampai dengan 2020 misalkan, dalam pemilu 2014 ya. Data-data yang ada di dalam KPU ya, biasanya kita ada real time tuh ya, ada real time. Nah, itu kita sudah bisa prediksi sebetulnya. Dari mana? Misalkan, dari jumlah populasinya atau dari sampelnya. Populasi di Indonesia itu ada 3 juta bla 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 gitu ya. Nah, kemudian yang, mendapatkan apa namanya, hak untuk memilih berapa. Nah, di KPU itu sudah sudah ada gitu ya, sudah ada datanya. Setiap tahun itu kan pasti berubah, ada yang mati gitu kan, ada yang mati, atau ada mereka pindah, tapi nggak masalah kalau pindah itu ya kan jelas. Kalau mati itu kan, nanti suaranya nggak ada. Ya itu nanti, demokrasi keterwakilan rakyat ini nanti menghitung itu, suara-suara itu, ya. Kemudian otoritarisme, kepentingan keterwakilan rakyat, ya. Otoritarisme biasanya itu terkait dengan pengelolaan pemerintahan. Bagaimana kepentingan negara itu, ya, bagaimana kepentingan pemimpin misalnya. Keterwakilan rakyat di dalam sistem otoritarianisme itu seperti apa? Apakah dia diberi hak bersuara atau hanya separuh-separuh misalkan, 50-50 dalam keterwakilan rakyatnya. Kamu boleh memilih tapi memilih anggota keluarga saya loh ya, nah misalkan seperti itu. Ya itu bisa dikalkulasi, ya. Atau mengidentifikasi dari perilaku, pemerintahan suatu negara. Dia dianggap otoritarisme dalam, konteks statistik misalnya. Oh, kebijakan-kebijakan itu selalu menekan, kebijakan-kebijakannya itu selalu mendiskreditkan kebebasan misalkan. Nah, kita bisa hitung mendiskreditkan kebebasan itu melalui apa, misalkan, oh kebijakan si pemerintahan dalam, 1 tahun ini dia sudah memberedeli satu media, kemudian dia menangkap jurnalisme, itu berapa kali misalnya, itu kita kita hitung misalnya ya, biasanya kita hitung di situ. Nah, sehingga nanti kita tahu tingkatan otoritarisme dari suatu negara itu, ya. Kemudian militerisme, ya, transisi demokrasi. Ini adalah proses demokratisasi gitu ya, seperti yang terjadi di Myanmar, ya. Nah, militerisme itu seperti apa di sini, transisi demokrasi, apa yang perlu disiapkan, apa indikator-indikator di dalam persiapan transisi demokrasi itu. Sehingga nantinya kita mendapatkan sebuah, insight dari sistem militerisme yang dilakukan oleh sebuah negara itu. Ya ada banyak tuh. Atau kita hanya mengklasifikasikan negara yang militerisme menggunakan militer itu ada berapa gitu ya. Ada datanya, nanti saya tunjukkan, data-data tentang correlated of war, ya. Jadi hubungan data, jadi ada organisasi internasional atau sebuah institusi yang mengupdate terus, ya, mengupdate terus bagaimana konflik-konflik, baik itu konflik antar negara interstate war ataupun konflik lokal, mereka selalu mencatat itu, gitu ya. Nah, ini menarik untuk kita lihat dan mereka menyiapkan open data loh ya, mereka dataset itu. Oke. Nah, contohnya nanti seperti ini, gitu ya. Teman-teman untuk membuat sebuah standar deviasi, ya,
teman-teman memerlukan 3 sampai 2 sampai 3 indikator untuk jadikan sebuah data yang jadi satu, ya, jadi satu, ya. Nah, nanti saya tunjukkan habis ini bagaimana melihatnya. Tapi nanti saja yang data itu, saya jelaskan di yang lainnya. Nah, untuk menghitung standar deviasi ini, ya, cukup mengklasifikasikan, ya, bagaimana kita suatu negara, ya, sebagai unitary state, ya, itu memandang, ya, sebuah dinamika. Di sini dinamikanya ada dan dinamika krisis di Asia Tenggara. Ini data fiktif gitu ya. Oke. Dari sini nanti kita lihat di sini ya. Kita buat sebuah data. Oke, dari tabel yang pertama, ya. Dari tabel yang pertama ini adalah ada kelas, ya, ada frekuensi. Ada 51, 60, 61, 70 sampai 131 sampai 40. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelas. Ada 9 kelas. Kita labeli saja, ya, kita labeli, ya. Kelas pertama ya 51, 60 itu Myanmar, salah ini. Kalau pertama ini kelas kedua, kelas 3, kelas 4, kelas kelima, kelas 6, ke-7, ke-8, 9 ya. Ini bukan pertama semua ya. Jadi kelas pertama, ini kelas kedua gitu ya. Ini belum saya edit. Jadi kelas pertama itu ada namanya Myanmar. Untuk 51, 60 ada Myanmar, ada yang kelas kedua itu ada Indonesia, 61 sampai 70 itu Indonesia. Ya, ketiga ada negara Singapura 71 sampai 80, ada Malaysia untuk kelas 71 sampai 81 sampai 90 dan seterusnya, ya. Kita labeli seperti ini keterangannya nantinya, gitu ya. Sehingga nanti akan menjadi sebuah tabel yang kompleks. Ini sudah teman-teman lakukan yang kemarin, tapi kita rapikan ke belakang untuk mencari standar deviasi. Oke. Kemudian setelah kita tahu gini ya, kita akan mencari, nilai tengahnya, ya. X1 kan nilai tengah, kemudian frekuensi dan, frekuensi dan nilai tengahnya berapa, ya. Nah, teman-teman mencari nilai tengahnya, mencari nilai akumulasi dari, frekuensi dan nilai tengah, kemudian label ini kemudian dipindah seperti ini, ya. Jadi kelas pertama sampai dengan kelas 9 itu harus sesuai nanti labelnya negaranya, ya. Nah, jadi menghitung ini dulu, nilai tengahnya berapa, kemudian diakumulasikan berapa nilainya. Kemudian di sini kita lengkapi lagi di sini ya, kita lengkapi lagi membuat data seperti ini. Nilai tengah ini, ya, nanti menghitung nilai X, ya, kemudian X2 dan Fx2, ya. Jadi ini nanti, dihitung, ya. Bagaimana cara menghitungnya untuk mencari, apa namanya, data-data seperti teman-teman kan kemarin sudah dilakukan sebuah ini ya, perhitungan-perhitungan itu ya. Nah, saya kira sudah paham untuk tidak perlu dijelaskan lagi, yang perlu dijelaskan adalah kita menghitung min-nya, ya. Ini kelas ini di tabel ini kita hitung min, ya. Sudah ketemu nilai tengah dan akumulasi, tinggal menentukan hitung min. Ya, rumus min sigma F dikali X 1, ya. Kemudian, dibagi N populasi, ya. Nilai min-nya di sini kalau kita lihat 98,72. Kemudian setelah kita lengkapi di tabel ketiga, kita mencari standar deviasi, ya. Nah, hasil dari standar deviasinya di sini adalah 20,97, gitu ya. Nah, oke, bentar saya ini kan dulu. Nah, ini, ya. Nah, ya ini bentar, oke. Ya. Tabel yang kedua ini untuk menghitung min-nya, ya. Tabel yang ketiga untuk melihat standar deviasi.
Nah, setelah mendapatkan nilai hitung min dan standar deviasi di sini, kemudian nantinya kita akan turunkan ke dalam sebuah skema seperti ini, gitu ya. Membuat sebuah data seperti ini, ya, turunkannya. Nah, nanti setelah kita mendapatkan data, ya, setelah kita mendapatkan data seperti ini, ya, kita akan menghitung standar deviasinya ada di berapa tuh. Nah, standar deviasinya di sini adalah 20,97, ya. Kemudian min-nya adalah 98,7. Ingat tadi yang di depan ya, untuk melihat standar deviasi kita harus mengetahui min-nya dulu, ya. Min-nya berapa? 98,7. Kita taruh di tengah di sini, 9,7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini di tengah ya, 98,27. Nah, kemudian untuk mendapatkan tolak ukur yang rasional, gitu ya, kita mengurangi atau menambahkan ke kanan dan ke kiri. Ini ke yang min, ini yang ke plus, ya. Dengan apa? Dengan 20,97. Misalnya 90,72 itu ditambah 20,97 nanti hasilnya ini. Ini ditambah 20,97 nanti hasilnya ini, hasilnya ini. Dikurangi hasilnya ini, hasilnya ini, hasilnya ini. Gitu ya. Nah, kita sudah tahu tuh di sini. Pola dari standar deviasi ini nantinya akan menentukan posisi negara-negara ini, ya, negara-negara yang sudah kita label di sini. Oh, pada kelas berapa Yanmar? Kelas 1 Yanmar itu nilainya 86 di antara 35 sampai 81 sampai 35, 81, 56,78 misalnya. Yanmar. Oh, Yanmar itu sangat minus sekali, sehingga kalau, skemanya tadi adalah dalam sebuah ranah krisis, ya dia sangat jatuh sekali. Ya, kemudian disusul Laos, kemudian Indonesia, ya. Kemudian Malaysia ini hampir keluar dari, apa namanya, hampir keluar dari, apa, krisis nih. Singapura sudah 90% mau keluar. Yang aman di sini adalah Thailand dan Kamboja. Nah, ini data fiktif ya. Ya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan dari, perhitungan-perhitungan ini, gitu ya. Nah, nanti dilanda krisis ya, nanti dilanda krisisnya ini berapa gitu ya. Ini nilai dari yang mana gitu ya, ini nilai dari yang mana, nilai dari yang perhitungan ini, ya. Perhitungan ini, ya. Ini sudah menentukan standar deviasi, ya. Oh, minus, Myanmar minus jauh, Indonesia 33 jauh gitu ya. Kemudian yang keluar dari krisis ya, itu adalah negara ini, ya. Jadi ini adalah patokan untuk mengukur apa, minus 43 misalkan, dan angkanya dari sini 35,81 sampai dengan 56,78 di antara ini. Nah, data-data seperti ini nanti teman-teman akan dapatkan dari ini semuanya. Sehingga ketemu nanti pengukuran min-nya ketemu, pengukuran standar deviasinya ketemu, ya. Melihat posisinya dalam skema itu juga ketemu, gitu ya. Kita juga sudah mempunyai indikator-indikator rasionalitas dari apa yang akan nanti kita perbuat atau kita bertindak, gitu kan. Nah, sementara itu ya teman-teman, membuat sebuah tabel seperti ini ya, tabel seperti ini nanti teman-teman korelasikan seperti apa untuk menghitungnya, gitu kan. Nah, saya kira ini anu ya, apa namanya, perlu digarap beneran ya, karena menghitung standar deviasi itu tidak semudah untuk mengklasifikasinya ya. Untuk mengklasifikasikan itu nggak mudah gitu kan dalam standar deviasi. Kalau kita tidak ketemu ini, tolak ukurnya, gitu ya. Oke. Nah, apabila misalkan, ini sebetulnya belum selesai gitu ya, ini belum selesai, ini hanya, melihat pada tolak ukur posisi kita di mana. Tapi kalau untuk merespon, bagaimana kemudian kalau misalkan Myanmar dan Indonesia itu ingin keluar dari krisis posisinya. Dia kan sedang dilanda krisis tuh, ini keluar dari krisis seperti apa Myanmar dan Indonesia. Nah,
untuk keluar di situ kita memerlukan variabel sebetulnya. Kalau di dalam HI variabel itu kan banyak, ya. Nah, misalkan untuk analisa bagaimana cara negara dilanda krisis, keluar dari krisis memerlukan indikator seperti bantuan internasional, bantuan luar negeri, kebijakan ekonomi domestik, meningkatkan nilai ekonomi melalui kerjasama bilateral, multilateral, ya, terutama di bidang FDI, investasi, atau bahkan meningkatkan nilai ekspor di antara negara-negara di regional itu. Nah, ini adalah indikator, nah, ini adalah indikator yang apabila sebuah pembuat keputusan itu, dia memfikirkan bagaimana cara keluarnya dari proses, perhitungan di standar deviasi ya, gitu kan. Jadi kalau decision making proses itu orang-orang yang di sana, mereka tahunya sudah jadi seperti ini. Jadi sudah jadi seperti gambar ini. Posisinya jadi asisten atau ajudannya itu posisi kita itu di sini loh Pak, gitu ya. Kalau kita ke sini ya, nanti kita akan tambah jeblok, Pak. Lalu kita bagaimanakah harus ke sini? Kita kan misalnya Indonesia posisinya kan di sini tuh, ya. Nah, sedangkan kalau kita ingin ke sini bagaimana caranya? Oh, nanti ada alternatif. Alternatifnya adalah seperti apa? Kita bisa menggunakan bantuan luar negeri, Pak. Atau kita bisa berhutang, Pak. Nah, biasanya insight-nya seperti itu, ya, insight-nya seperti itu. Nah, yang terpenting di sini adalah teman-teman tahu dulu, bagaimana menghitung standar deviasi untuk menentukan atau melihat posisi kita dalam sebuah kondisi, ya. Nah, ini kan dari kondisi krisis tuh. Nah, ini menarik, ya, ini menarik untuk dibuat. Atau bahkan bukan hanya di dalam sebuah krisis gitu ya, eee, atau dalam pasar fluktuasi saham, equity gitu ya, atau kripto bahkan gitu ya. Kita kan bisa bisa nih, apa namanya, kita bisa membuat sebuah rangkaian, apa namanya, rangkaian transaksi gitu ya, kan ada itu real time tuh. Tapi kalau kripto agak sulit sih, ya agak sulit karena fluktuatifnya itu sangat-sangat, rigid dan sangat, apa namanya, istilahnya, tidak terkendali gitu ya. Kalau saham is oke lah, nah, saham, equity itu bisa terkendali lah. Teman-teman bisa mendapatkan itu, ya. Jadi nanti tugas teman-teman adalah membuat sebuah tabel tentang penghitungan standar deviasi, ya, dengan membuat sebuah data, ya, data dari apapun gitu ya, GDP boleh, apapun itu boleh, yang kemudian diklasifikasikan seperti ini, seperti saya, gitu ya. Ini seperti saya. Nah, oke, oke ya, saya kira itu saja dari saya. Ini akan menjadi pertemuan, terakhir kita sebelum nantinya saya jelaskan terkait comparing data, ya. Jadi nanti ada 2 video di sini, saya jelaskan sesudahnya nanti ada video lagi yang saya upload, gitu ya, untuk teman-teman exercise sampai dengan tugas akhir, ya. Jadi ini adalah perhitungan terakhir kita di dalam materi statistik sosial, ya. Nah, jadi harap perhatikan dan juga ingat-ingat ya, rumus apa saja dari yang awal sampai yang ini ya, untuk kita, bisa secara mandiri ya, menghitung sebuah kalkulasi, rasional di dalam negara ataupun aktor di dalam hubungan internasional, gitu ya. Baik itu saja dari saya, semoga ini membantu teman-teman video ini untuk belajar dan juga kalau toh pun itu belum membantu ya, teman-teman dianjurkan untuk merdeka belajar gitu ya. Teman-teman bisa explore di internet, teman-teman bisa, menggunakan bantuan apa namanya, Excel juga boleh pengerjaannya terserah, yang penting teman-teman memahami konteks dari materi ini ya, yaitu adalah melihat posisi aktor di dalam hubungan internasional melalui standar deviasi, gitu. Baik itu saja dari saya akhiri untuk video tutorial kali ini, kita ketemu di video berikutnya. Baik, saya akhiri kelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.